Halo guys, selamat datang di channel Sahrul Programming. Kali ini kita akan membuat tutorial ya. Bukan membuat sih, saya akan membuat tutorial atau bocoran tugas ya, ini untuk Universitas BSI Pertumbuhan 5. Tadi ada tugas ini, saya udah kerjain. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai ini program bilangan prima ini tuh. Jadi ketika kita masukkan angka, itu akan terdeteksi angka itu bilangan prima atau bukan gitu ya. Ini adalah flowcardnya. Flowcardnya adalah begini. Flowcard itu ya rangkaian program yang akan berjalan di terminal ya. Kita udah buat programnya misalkan ya. Ini yang akan berjalan di terminalnya. Ketika kita mulai start, di situ akan masuk perintah untuk memasukkan angka. Contoh, kita akan memasukkan angkanya misalkan 1. Jika angkanya 1, maka akan mengeluarkan perintah else. Kenapa else? Karena yang elif ini lebih besar dari 1. Nah, lebih besar dari 1 itu berarti mulainya dari 2. Kalau lebih besar sama dengan 1 baru kita bakal berjalan di sini. Nah, karena angka 1 itu bukan bilangan prima, maka akan masuk ke sini else. Ketika input angka 1 akan masuk ke else, maka yang keluar adalah bukan bilangan prima. Selanjutnya, misalkan saya mau input angka 2 nih. Input angka 2. Nah, ketika kita input angka 2, angka 2 sampai angka 2, 3, 5 itu kan bilangan prima. Jadi akan masuk ke sini. Ketika masuk ke angka 2, maka akan masuk ke sini, ke elif. Terus akan menjalankan program lagi, program perulangan for, lalu akan berjalan lagi ke bawah. Jika bilangan primanya bisa dibagi, misalkan 4 ya, bisa dibagi dengan 2. 4 bisa dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2, berarti masuknya ke sini, bukan bilangan prima. Jadi semua bilangan yang hasilnya bisa dibagi akan masuk ke sini, bukan bilangan prima. Sedangkan angka 2 kan nggak bisa dibagi itu, karena 2 dibagi 2 sama dengan 0. Itu nggak bisa dibagi, nggak habis. Gimana ya, bilangan angka 2 itu unik sebenarnya. Dia nggak tahu kenapa, padahal di bilangan bulat tapi termasuk ke dalam bilangan prima ya. Angka 5 deh, jangan angka 2. Kalau saya bahas angka 2 ntar kalian bingung. Kita angka 5 deh, kalau nggak angka 3. Angka 3 itu bilangan prima kan. Jadi angka 3 nggak bisa dibagi dengan 2. Hasil nggak bisa dimodulus. Ini kan ceritanya modulus nih. Modulus itu sisa pembagian. Ya, jadi kalau 4 modulus 2, primanya kan 2. Ini bilangan primanya 2 di sini. Terus saya jelaskan di codingan ya. Itu hasilnya adalah 0 kalau di modulus. Kalau nggak percaya, saya coba ya di sini ya. Saya coba di CMD Python. Sampai dulu Pythonnya. Misalkan angka 4 modulusnya, modulus itu kayak persentasenya modulus 2. Itu hasilnya akan jadi 0. Nah, hasilnya 0 ya. Semoga kalian ngerti ya. 4 modulus 2 itu 0. Nggak ada sisa dari pembagian 4 dibagi 2. Gimana kalau 5? Gimana kalau 3? 3 modulus 2. Berapa hasilnya? Hasilnya 1, karena ada sisa 1 dari pembagian 3 dibagi 2 gitu ya. Modulus itu sisa pembagian. Ya mungkin ya, semoga paham lah. Kalau nggak paham ya ikutin aja dulu alurnya, nanti lama-lama kalian paham. Oke, selanjutnya, jadi jika bilangannya pas di modulus gitu, hasilnya bukan 0, maka akan keluar else bilangan prima gitu ya. Else adalah bilangan prima. Lalu setelah masuk ke bilangan prima ataupun bukan bilangan prima, akan melanjutkan masuk ke pilihan nih. Ini pilihan akan melanjutkan atau tidak gitu kan. Di sini ada pilihan nanti ya atau tidak. Jika ya, akan mengulang lagi ke proses yang pertama. Jika ya, kalau tidak akan stop. Jadi programnya akan berhenti jika kita tulis N. Y atau N di sini ya tulisannya. Y atau N. Jika kita pencet Y, kalian paham. Masuk ke atas lagi. Kalau pencet N, maka stop. Oke, kita mulai aja langsung ke programnya. Kita buat programnya ya. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Kita coba lihat ya. Bilangan prima. Oke, kita minta bantuan Google. Oke, Wikipedia. Nih, bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1. Jadi angka 1 itu bukan bilangan prima walaupun dia ganjil ya.
Oke ya. Yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi cuma hanya dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Itu namanya bilangan prima. 2 dan 3 adalah bilangan prima. Nah, di sini dia langsung. Kenapa 2 bilangan prima? Karena 2 hanya bisa dibagi dengan 1 ataupun dengan 2. Ya. 3 juga sama. 3 nggak bisa dibagi dengan 2. Taruh di sisa 1. Jadi bukan gimana ya? Bukan bilangan bulat dia 3 ya. Bukan, dia bilangan prima. Lalu 4 bukan bilangan prima. Kenapa kalau 4 bukan bilangan prima? Karena 4 bisa dibagi dengan 2 gitu kan. Jadi kenapa angka 2 masuk ke bilangan prima? Karena angka 2 itu nggak bisa dibagi lagi dengan angka lain selain 1 dan 2 gitu ya. Sedangkan bilangan angka 4 bisa dibagi 1, dibagi 4, bisa dibagi 2, ya kan? Lebih banyak dia opsinya. Pokoknya yang bisa dibagi dengan 2 itu bilangan prima. Yang lebih dari angka 2 ya. Yang lebih dari angka 2. 4, 8, 48. Kebalik, Deng. Yang bisa dibagi ini bilangan bulat, bukan bilangan prima. Saya kebalik nih jelasinnya ya. Sorry kebalik nih. Jadi yang bisa dibagi dengan 2 bukan bilangan prima selain angka 2. Misalkan angka 8 bisa dibagi dengan 2 berarti bukan bilangan prima. Oke ya, begitu ya ngertiannya angka bilangan prima ya. Deretan angka bilangan prima. Oke, kita udah ngerti bilangan prima itu apa, kita langsung ke program. Kita akan membuat program. Di sini kita akan buat folder lah. Pakai folder baru aja. Saya udah menyiapkan foldernya Python. Oke, kita percobaan. Oke, saya akan memasukkan filenya. Ini ada video 1, ini project pertama Python. Kita akan buat bilangan prima. Program prima.py. Oke, program prima.py. Oke. Setelah itu kita akan memasukkan yang namanya nilai awal ya. Nilai awal atau variabel awal. Maaf ini ekstensinya. Buat dulu interpreternya yang Python. Oke, sip. Variabel awal. Saya akan memasukkan angka awalnya itu adalah 0 ya, bilangan 0. Bilangan sama dengan 0. Jadi ketika kita mulai bilangannya akan 0. Walaupun nggak dimasukin ini udah bilangannya udah 0. Untuk menjaga agar tidak terjadi error saat pengulangan, kita masukkan aja variabel awalnya adalah 0. Terus ada lagi pilihan. Pilihan itu untuk mengulang kembali. Misalkan ya pilihan ingin mengulang atau stop gitu ya di sini. Sama dengan Y. Jika ingin mengulang, pilihan mengulang adalah Y. Di sini taruh aja Y. Oke, jangan lupa ya formatnya string jadi kutip 2 Y. Kita bisa nambahin juga or Y huruf besar gitu. Jadi walaupun kita inputnya huruf kecil ataupun huruf besar sama aja gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan di sini will, pengulangan will. Oke, kita masukin will dalam kurung ya. Dalam kurung pilihan dalam kurung pilihan tanda seru sama dengan kutip 2 n. Di sini untuk memberhentikan perintah will-nya di sini ya. Jadi ketika kita pencet n nanti saat proses pilihan terjadi untuk keluar lah pokoknya mah. Jadi untuk keluar program itu ada di sini pilihannya. Tanda seru ini untuk mengeluarkan kita dari program simbolnya ya. Oke, selanjutnya kita masukkan input dulu. Inputnya input angka gitu ya. Ntar dulu kita kasih di sini input angka. Input angka terserah. Oke. Ini kan di komentar jadi nggak akan muncul di dalam program kita. Yang ada pagar-pagar begini adalah komentar, jadi nggak akan muncul di dalam program kita ya. Selanjutnya maksudnya nggak akan muncul tuh nggak akan berpengaruh sama program kita, jadi nggak bakal error gitu ya. Selanjutnya kita taruh di sini yang namanya bilangan sama dengan input
jangan input dulu, integer dulu. Bilangan kita adalah integer itu untuk angka. Jadi kalau kita langsung input gitu formatnya jadi string, nanti error, nggak bisa dihitung kalau string. Oke, buka kurung, baru input buka kurung lagi. Jadi kalau di Visual Studio Code itu otomatis buka kurung tutup kurungnya ada. Kalau di Picam pun kayaknya sama sih otomatis. Oke, di sini kita taruh data string jangan lupa pakai kutip 2 ataupun kutip 1. Saya terbiasa pakai kutip 2, masukkan angka. Oke ya. Kutip 2 spasi biar ada celah gitu ya. Biar nggak terlalu nempel. Oke, selanjutnya kita akan print dulu buat garis di bawahnya, jadi biar ada pemisah gitu ya. Print buka kurung 20 kali sama dengan ketik 2 dulu, ketik 2 sama dengan, oke, jadi sama dengan 2 kali deh, jadi sama dengannya dibikin 20 kali, 2 kali sama dengan ini dikali 20 kali gitu ya. Kalau mau kayak gini pun bisa 40, ini 1 biji bisa sama aja. Oke, sip, kita ngerti ya. Selanjutnya kita akan memasukkan pengulangan di sini ya, pengulangan. Enggak, kita processing dulu. Jadi tadi kan ada di itunya kan ada apa namanya, jika lebih dari 200 angkanya akan berhenti, akan mengulang kembali programnya. Jadi kita di sini taruh dulu kita sebutnya processing aja lah, processing C-nya berapa sih, atau kedua sih, processing dah C-nya 2 deh, processing. Jadi if kita taruh if id, if dalam kurung bilangan, kita panggil bilangannya, variabel bilangan kita panggil lebih besar dari 200 ya, lebih besar dari 200, titik 2 di luar, jangan lupa titik 2 nya, maka kita suruh print. Python tolong printkan tulisan maaf bilangan yang Anda masukkan melebihi 200. Oke. Titik koma atau titik aja deh. Titik. Silakan masukkan kembali angka. Iya, oke. Kan seru. Sip, silakan masukkan kembali angka. Oke. Jadi ketika bilangannya lebih dari 200, Python akan menjalankan perintah yang print ini. Kita taruh di sini, enter aja deh. Kita taruh enter, terus di sininya kita terus continue. Jadi supaya Pythonnya tidak berhenti di sini. Jadi ketika bilangannya lebih dari 200, Pythonnya nggak bakal berhenti, nggak akan break di sini gitu, nggak akan berhenti programnya sebelum kita pencet no ini ya. Jadi kita taruh terus continue di sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat lagi elif, ini kepencet tadi terminalnya. Elif, lalu elif bilangannya kita panggil lagi bilangan lebih besar dari 1. Jika bilangannya lebih besar dari 1, titik 2 jangan lupa. Di sini kita masukkan konsep perulangan for ya, konsep pengulangan for. Jadi untuk mendeteksi angka yang kita input. Oke. Pengulangan for. Ini mendeteksi angkanya jika salah ya di sini ya. Jika salah dan benar di si elif ini. Si angkanya lebih dari 1. Oke, pengulangan for. Kita kepencet lagi terminalnya guys. Kita masukkan di sini for prima ya. For prima. Jadi untuk prima di sini prima itu variabel baru, belum ada di atas variabel prima, belum ada di atas ini, belum ada ya variabel prima. Jadi ini hanya variabel baru. Kita bebas sih sebenarnya di sini mau tulis i, biasanya i sih. Defaultnya i, yang diajarin sama dosen tuh i, ataupun a, ataupun s, ataupun terserah di sini ya. Saya tulisnya prima.
prima, for prima, in range, dalam jangkauan, angka 2, dan dipisahin dengan koma bilangan. Jadi nanti otomatis nih yang pasangan dari dua ini apa nih, tergantung bilangan yang kita masukkan. Misalkan bilangannya yang dimasukkan 10, jadi 2 sampai 10 di situ ya, koma dibatasin dengan koma. Oke. Jadi kalian yang belum paham, kalian ikutin aja ya. Belum paham apa itu fungsi for in range ya, kalian ikutin aja. Oke, kita lanjut lagi. If jika prima, kita salah, bukan jika bilangan guys. Jika bilangan modulus, kita bikin programnya yang tadi yang udah masuk ke processingnya ya, bilangan. Oke, di sini harusnya ditambahin processing pengulangan for sih. Processing pengulangan for. Ini untuk mendeteksi bahwa bilangan ini bukan prima gitu kan. Modulus, bilangan modulus prima. Kopain prima, iya sip. Jika modulus prima, if jika modulus prima sama dengan hasilnya adalah 0 ya, bacanya gitu, cara bacanya gitu. If bilangan modulus prima sama dengan 0, jadi bacanya jika bilangan modulus primanya angka 2 sama dengan 0 hasilnya, maka maka output di sini ya, tulis output dulu. Output yang akan ditampil di layar, output ini akan tampil di layar. Kalau saya tulisnya output bakal tampil di layar. Print dalam kurung, kita panggil dulu bilangannya yang kita input. Misalkan bilangannya 12, akan input di sini otomatis 12. Misalkan angkanya 6, otomatis angka 6 di sini tuh. Pisahkan dengan koma jangan lupa, bilangan koma kutik 2 string, bukan bilangan prima di sini ya. Jadi semua yang habis di modulus gitu ya, dimodulus sama 2 gitu ya. Misalkan 6 dimodulus sama 2 kan hasilnya 0. Itu habis ya hasilnya. Jadi bukan bilangan prima. Bukan bilangan prima. Oke. Kan bilangan prima. Ke bawahnya lagi kita taruh lagi print. Kita jelaskan kenapa bukan bilangan prima. Kenapa bukan bilangan prima gitu. Kita jelaskan karena oke, kita panggil angkanya, bilangannya, koma dulu jangan lupa, karena kutik 2 data string karena koma bilangan, kita panggil bilangan yang kita inputkan, bilangan koma lagi jangan lupa, data string lagi kutik 2 bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan kita jangan tulis 2-nya di sini, jangan, kita pakai prima aja. Soalnya primanya itu udah 2, otomatis koma jangan lupa, prima. Iya sih, prima dona. Prima. Ini udah sinkron belum? Udah. Sudah sinkron. Lalu di bawahnya sini kita akan apa lagi kita perlukan ya? Oh iya, hasil pembagiannya. Kita print bilangan, kita panggil dulu bilangannya, bilangan data koma data string titik 2 untuk simbol pembagian gitu ya. Ini data string, jadi nggak ngebagi di sini, bukan ngebaginya nggak di sini. Kita panggil dulu primanya juga, prima. Kok nggak otomatis primanya, kita koma juga di sini. Ini jangan lupa koma di sini, error koma, jadi harus teliti ya. Koma di sini udah koma juga, prima. Jadi ntar bilangan dibagi dengan primanya 2 sama dengan kutik 2 sama dengan data string, jadi nggak berpengaruh mau ditulis ataupun nggak masalah, hanya untuk penanda aja saya ini, jadi nggak bingung ntar ya pas penjelasannya muncul nggak bingung ya gitu. Oke, di sini bilangan akan kita dibagi untuk pembagian, operasi pembagian dalam Python adalah dengan garis miring, bukan titik 2 ini hanya data string ya, jangan lupa. Bagi kalian yang belum paham gitu ya, ini ada data string, jadi nggak ngaruh yang itu, pembagiannya itu nggak ngaruh. Yang ngaruh tuh di sini pembagian
Kenapa di sini saya pakai 2 pembagiannya? Karena kalau pakai 1, kita coba ya. Kita coba di CMD, panggil Python dulu. Biar tahu gitu pembedanya kenapa sih harus pakai 2. Di sini misalkan 6 dibagi 4, dibagi 2 deh. Nah, kalau 1 dia akan muncul koma gitu, 3,0. Nah, beda dengan jika garis miringnya 2 kali, 6 dibagi 2. Nah, hasilnya akan 3, nggak ada titiknya. Jadi, kenapa saya pakai stripnya 2 kali? Karena untuk menghilangkan simbol koma titik 0 itu. Oke? Bilangan dibagi prima, primanya 2. Sip. Sip. Udah jadi bagian sini kita break, kita berhentikan. Kenapa diberhentikan? Karena kalau nggak diberhentiin nanti misalkan kita masukin bilangan primanya angka 12 itu akan muncul 3 keterangan. Jadi kan angka 12 itu bisa dibagi dengan di dalam range 2 sampai angka 12 itu kan ada banyak angkanya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 12 gitu ya. Jadi ntar ada angka 2 dikali 6, 12 dibagi 6, 12 dibagi 2, 12 dibagi 4. Jadi untuk menghindari hal itu kita membuat perintah break di sini. Jadi hanya menggunakan angka 2, prima angka 2 ini ya, yang pertama gitu ya. Oke, di situ saya harap kalian mengerti ya. Oke, di sini break, kita enter lagi bawahnya, kita taruh else di dalam for. Else-nya jangan di sini. Kalau di sini nanti jangan else di sini, ntar error. Jangan di sini ya else-nya. Else-nya kita di luar sini. Salah, bukan. Di sini juga bukan, di sini juga bukan. Di sini di for, satu garis sama for yang ada sini. Satu garis sama for, jangan satu garis sama ini, ntar error. Oke ya. Di sini kita tulis else. Jadi setelah break kan keluar otomatis. Akan menuju ke else ini. Ketika break akan menuju ke else ini, maka yang akan tampil adalah di sini output juga kita taruh output. Kenapa angka 3? Aku mau nulis pagar, nggak chat shift-nya. Output pakai O-nya gede. Output biar keren. Output. Oke, di sini print. Output kita print, perintahnya adalah bilangan dulu, bilangan koma enter spasi ketik 2 merupakan bilangan prima. Jadi yang betul itu akan masuk ke bagian else gitu ya. Program yang betul, angka yang betul akan masuk ke bagian else ya. Di sini kita jelaskan juga print kenapa dia adalah bilangan prima. Di sini kita jelaskan karena hanya bisa dibagi dengan 1 atau dengan bilangan itu sendiri ya. Kan ini adalah penjelasan yang bawah ini. Dan yang kedua ini adalah penjelasan bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi dengan 1 atau dengan itu sendiri ya. Itu penjelasannya. Jadi ini yang kita tulis alasannya. Nanti kan keluarnya outputnya kan dia ngeprint bilangannya misalkan 3 merupakan bilangan prima karena hanya bisa dibagi dengan 1 atau dengan itu sendiri. Jadi gitu, jadi keren gitu outputnya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian else. Di luar sini else untuk else, if, else di sini else. Oke, kita taruh titik 2 else. Jadi kalau else itu nggak taruh keterangan, langsung aja print. Oke, kita print. Susah. Salah. Output lagi di sini print. Jangan lupa hurufnya kecil semua ya. Kalau kalian hurufnya ada yang gede untuk program kayak will, if, elif itu kan error. Ini saya ada yang error karena mungkin belum di save. Oke ya, nanti kita akan cek lagi error bagian mana, mungkin ada yang saya lupa mungkin ya. Kita print dulu aja. Print di sini panggil dulu bilangannya seperti biasa, bilangan koma, jangan lupa kutip 2, koma kutip 2. Bukan bilangan prima. Jadi
Di sini selain bilangan dari lebih dari di atas angka 1 gitu kan. Di sini kan jika bilangannya lebih dari 1, maka akan menjalankan perintah ini sampai else ini ya. Akan menjalankan perintah ini. Jadi sampai else yang for ya, sampai dalam sini ya. Sampai sini deh. Sampai sini. Jadi akan menjalankan proses ini jika bilangannya sama dengan lebih besar dari 1, deng. Gimana kalau bilangannya lebih kecil dari 1? Nah, ini dia. Maka else jika selain itu kan bilangannya lebih kecil dari 1, min 1, 0, 0, min 1, min 2, min 3. Jadi akan menjalankan perintah yang ini. Bukan bilangan prima. Siap. Oke, bilangan. Kenapa bukan bilangan prima? Kita jelaskan juga di sini. Karena kita kedua. Karena bilangan prima harus lebih besar dari angka 1. Dari apa ya? Dari ini aja deh. Bilangan dari bilangan, kalau kita panggil dari bilangan deh, jadi ntar kita panggil bilangannya di akhir. Bilangan misalkan ntar kita manggilnya angka 0 gitu ya, 0. Jadi karena bilangan prima harus lebih besar dari angka 0 gitu jadinya. Jadi kita nggak nulis angka 1 di sini. Lebih dari, tergantung inputnya, ntar input bilangan di sini berapa gitu ya. Ntar kita inputnya berapa angkanya. Jadi kalau inputnya angkanya 2 berarti nggak bakal ke sini, nggak bakal masuk sini ya. Misalkan ini kan angkanya 1 gitu ya, angkanya 1. Soalnya di sini perintahnya lebih besar, bukan lebih besar sama dengan. Walaupun di sini ada angka 1, perintahnya kan lebih besar, jadi mulainya dari angka 2. Perintahnya lebih besar, mulainya dari angka 2. Oke, kalau di sini sama dengan misalkan gini. Nah, baru angka 1-nya setelah masuk ke dalam elif ini. Jadi di sini kan hanya lebih besar dari 1 karena 1 bukan bagian dari bilangan prima. Oke, kita tadi udah baca di dalam Google ya. Oke, kita selesai di sini. Terus lagi yang terakhir adalah pilihan. Kita akan masukin pilihan di bagian sini ya. Pilihan sama dengan kita akan memanggil yang ini. Pilihan ini, perintah ini ya. Pilihan sama dengan input. Kenapa di sini nggak pakai integer? Karena yang akan diproses adalah data string, bukan data integer, bukan data angka ya di sini. Yang diproses adalah angka huruf y sama n. Jadi pakainya input aja langsung, nggak usah pakai integer. Oke. Di sini ada kata apakah Anda ingin mengulang program prima lagi gitu. Saya tanya apakah Anda ingin mengulang program prima lagi, tanda tanya, dalam kurung y garis miring n tutup kurung, jangan lupa tutup kurung. Save kurung, kita save dulu. CTRL-S caranya, CTRL, tekan CTRL-nya terus save S, CTRL-S. Oke, kita coba. Ada yang error di bagian merah nih. Ada di bagian mana errornya? Coba kita cek di bagian, ini dia, saya lupa titik 2 di sini guys, titik 2. Maklum, soalnya kan perlu konsentrasi juga, soalnya bikinnya kan sambil ngomong, jadi nggak, kadang bikin sambil diam pun ya ada yang lupa 1 biji pun ada pasti. Oke, kita jalankan, udah nggak ada error, harusnya kita bisa jalankan perintah ini. Kita coba ya, kita run, kita perluas dulu di sini, syntax invalid di bagian line 1. Line 1 bilangan sama dengan 0. Awal variabel. Bukan, awal variabel. Nggak ada masalah kok. Perlu kita CLS. Kita exit dulu, sorry. CTRL Z exit. Please, oke. CLS. Kita coba run lagi. Kenapa dia error? Enggak, berhasil. Tadi ada Python yang berjalan. Soalnya tadi saya buka CMD, terminal CMD jalan Python, belum saya berhentiin, lupa. Oke. Di sini kita coba untuk masukkan angka. Misalkan angkanya kita mulai dari angka 1 ya. 1. Oke.
1 bukan bilangan prima, karena bilangan prima harus lebih dari 1. Nah, itu dia keterangan yang ini, yang else ini ya. Karena bilangannya tidak lebih besar dari 1. Tidak lebih besar dari 1, tapi angka 1 gitu ya. Karena kalau lebih besar dari 1 harusnya angka 2. Kita coba lagi ya. Apakah Anda ingin mengulang program Primark lagi? Nah, dari sini dia udah masuk sini ya. Jadi kita tinggal milih ya atau no. Kita tulis ya. Iya, saya ingin mengulangnya. Oh, ini enggak keren nih. Kita kasih jeda di sini. Nah, kita kasih ruang gitu ya, biar agak dempet. Ini nempel banget soalnya, jelek, nempel banget. Oke, kita keluar dulu, no, kita keluar, no, berhenti programnya. Kita CLS lagi, kita bersihkan, kita ulangi. Oke, kita angka 1 dulu, udah 1. Nah, kan ada jeda kan, enak kan jadi ya, lihatnya. Iya, saya ingin mengulangnya. Kita ulang lagi. Angka 2 kita mulai. Ini terlalu nempel guys. Kita edit lagi di sini, kasih print biar nggak nempel. Kasih print, enter, N, save. Oke, selesai. Kita ulang lagi. Kita masukin angka dulu, no. Oke, CLS, sorry, kita mengulang 3 kali. Kita run angka 1. Oke, kan ada jeda enak. Angka 1. Oke, udah, kita iya. Masukkan angka. Sorry, kok itu. Wah, salah saya. Printer dari sini guys. Salah guys. Waduh guys, gimana sih? Pemula coy. Maklumin aja lah ya guys ya. Kita di sini saya printnya coy. Aduh. No, 4 kali mengulang coy. LS kita bersihkan. 4 kali mengulang angka 1. Oke, kita masukkan ya. Oke, kan ada jeda enak ya. Jadi lihatnya ya. Sorry di angka. Oke, kita masuk angka 2. Lanjutkan ya. Angka 2 merupakan bilangan prima. Kenapa bilangan prima? Karena hanya bisa dibagi dengan 1 atau dengan bilangan itu sendiri. Ini kepotong lagi. Bilangan itu sendiri. Nah, itu sendiri. Apakah ingin mengulangkan program prima lagi? Oke. Kita ulangin lagi. Ya, kita masukkan angka 3. Angka 3. 3 merupakan bilangan prima karena hanya bisa dibagi dengan 1 atau dengan itu sendiri. Oke. Gimana kalau dengan angka 4 yang terjadi? Kita ya dulu. Angka 4. Jeng. Ini dia jadi menjelaskan gitu ya. 4 bukan bilangan prima. Dia menjelaskan yang ini. 4 bukan bilangan prima. Dia menjelaskan yang ini karena angka 4 bilangan kan integer yang kita inputnya angka 4. Jadi karena 4 bisa dibagi dengan 2. Oke, prima 2 ya. 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2. Nah, simbol ini titik 2 itu buat di sini. Jadi buat dijelasin di sini. Jadi kalau nggak ada ini ntar nggak muncul dia. Jadi cuma 4, 2, 2. Jadi bingung 4, 2, 2 apaan gitu kan. Jadi saya tambahin simbol jadi nggak bingung gitu ya. Apakah ini kembali? Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir kita coba untuk angka lebih dari 200. Kita akan menjalankan yang ini, lebih dari 200. Ya, kita masukkan angka 300. 3000 deh. Ini 3000. Apakah yang akan terjadi? Kita enter. Nah, maaf. Bilangan yang Anda masukkan melebihi 200. Silahkan masukkan kembali angka. Iya. Masukkan kembali angka. Nah, silahkan masukkan kembali angka. Jadi otomatis mengulang ke bagian awal gitu ya. Jika melebihi angka 200. Oke, kita masukkan angka lagi, misalkan 6. 6 bukan bilangan prima karena 6 bisa dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Iya. Ya, angka berapa? 12. 12 juga bukan bilangan prima. 13 merupakan bilangan prima karena bisa itu sendiri. Oke, itu jelas ya. Kita berhenti. Untuk berhenti adalah pencet N. No. Jika pencet N lalu enter, yang akan terjadi dia akan berhenti, close gitu ya. Close program. Nah, langsung close dia, langsung berhenti. Kita bisa CLS di sini, CLS berhenti, hilang, bersih. Oke, saya harap kalian mengerti program yang sudah kita buat tentang bilangan prima ya. Kalian bisa mempelajarinya ya, bisa copy paste dulu ke program kalian. Pastikan semua programnya sama ya, nggak ada yang salah ya. Pastikan, karena dalam programmer itu kalau ada yang salah satu simbol pun atau satu huruf
itu akan berpengaruh, dia akan error gitu ya. Kalian perhatiin dengan baik-baik ya codingan yang telah kita buat bersamanya. Terima kasih telah menonton video ini. See you next time.